Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 9 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku lihat di sini ada anak ya, ada hubungannya dengan anak. Mungkin dia sudah memiliki anak, atau ini anak dari kalian berdua, atau kamu yang sudah memiliki anak. Dan ada juga ini sikap yang kekanak-kanakan, entah ini kamu atau dia gitu ya, masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Dan aku lihat juga di sini dia itu ingin sekali kembali padamu, bahkan ingin adanya pertunangan yang dia lakukan dengan kamu. Jadi nampaknya ada suatu rencana nih ya yang akan segera dia lakukan ke kamu ya. Lebih ke pertunangan atau pernikahan di sini. Aku lihat ya. Cuman memang untuk saat ini aku lihat tuh dia kayak masih belum ada pergerakan. Dia masih menunggu waktu yang tepat untuk bisa melakukan suatu pergerakan ya. Aku lihat di sini dia ingin adanya kenaikan level dari hubungan kalian. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan orang yang sudah pernah menikah atau bisa jadi orang yang pernah merencanakan pernikahan dengan kamu tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, kalau aku lihat di sini segera ya, rencana dia kalau misalkan dia itu sempat merencanakan dengan kamu pernikahan, akan segera ada kejelasan di sini. Apakah ini hubungan akan dilanjutkan atau enggak ya? Tapi kalau aku lihat di sini dia inginnya sih naik level dari hubungan kalian, pertunangan kah atau pernikahan kah, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini death itu berarti menandakan adanya ketidakinginannya dia hubungan ini untuk berubah gitu. Jadi aku lihat di sini dia tidak mau hubungan ini tuh benar-benar berakhir atau hubungan ini benar-benar selesai gitu ya. Dia nggak mau. Aku lihat di sini dia ingin tetap memiliki kamu, tetap ada kamu di sisi dia, di hidup dia, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia itu ingin berubah ya, berubah secara signifikan karena dari situasinya sekarang itu seperti mendorong dia untuk melakukan perubahan dari apa yang sering selama ini dia lakukan ya. Jadi ada situasi yang sering dia lakukan berulang kali terhadap kamu, dan nampaknya situasi itu tuh membuat kamu terluka berulang kali itu ya. Ada situasi yang coping ya, berulang kali dia lakukan dan itu melukai kamu gitu, itu menyakiti kamu. Nah, sehingga ada situasi dirombak gitu ya. Situasinya sekarang itu mendorong dia untuk mau nggak mau berubah, menghilangkan tindakan atau sikap atau perilaku dia yang selalu coping. Misalkan gini, dulu dia ketika masih bersama kamu itu mungkin sering bolak-balik selingkuh misalkan ya. Nah, itu kan melukai kamu tuh, itu menyakiti kamu. Maka situasinya sekarang mungkin ketika kalian berpisah ini dia sudah merasakan bahwa dia itu salah. Terus itu dia ditinggalkan nih, ada justice ya, dia ditinggalkan, dia merasa kesepian, dia merasa seperti tidak diinginkan lagi, seperti itu ya aku lihat di sini. Dan dia melihat sekarang kamu itu kayak menyesal gitu loh, pernah kenal sama dia gitu ya. Dia melihat kamu itu kayak kecewa banget sama dia, dia melihat kamu itu kayak kayak
bertemu dengan dia adalah mimpi buruk atau kehidupan yang buruk gitu loh. Ya, sehingga di sini ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak dan rasa malu gitu loh. Malu, bersalah, yang seperti itulah ya. Sehingga mau nggak mau saat ini tuh dia harus mendorong diri dia untuk berubah secara signifikan, terutama tentang hal-hal yang sering dia coping, yang sering dia lakukan berulang kali. Ya, misalkan perselingkuhan itu, maka dia harus hilangkan dulu itu perselingkuhan itu, tidak lagi melakukan perselingkuhan itu, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini justice ya, memang dia pernah gitu selingkuh dari kamu, terus itu ketahuan sama kamu. Ketika ketahuan itu dan dia dan kamu meminta kejelasan gitu ya, kejelasan kenapa dia bertingkah seperti itu, kenapa dia selingkuh, dia nggak mau ngejelasin dengan jujur gitu loh ya. Dia nggak menjelaskan kepada kamu sesuai dengan apa yang kamu mau, maksudnya tuh dengan kebenarannya gitu loh ya. Dia tidak memberikan kejelasan lah, paling nggak kayak gitu ya. Atau mungkin dia diam, dia lari dari kamu, akhirnya ya sudah, akhirnya kamu meninggalkan dia, kamu belajar untuk move on, kamu mencoba untuk melupakan dia, kamu have fun dengan hidupmu sendiri ya. Aku lihat di sini kamu fokus saja dengan hidupmu. Ketika kamu benar-benar sudah move on, ketika kamu benar-benar sudah meninggalkan dia, di sini justru malah dia nggak terima gitu. Akhirnya di sini dia datang lagi, dia dia merasa bahwa keputusan kamu meninggalkan dia atau move on dari dia itu bukan keputusan yang adil bagi dia gitu. Sehingga di sini dia mengusik hidupmu lagi. Tapi aku lihat ketika dia mengusik hidupmu lagi, aku lihat memang kamu sudah tidak ada perasaan yang gairah lagi ya sama dia kayak gitu. Sudah mulai merasa bosan, sudah mulai merasa muak, capek gitu ya. Sudah mulai merasa, intinya gairahmu terhadap dia, kebucinanmu terhadap dia tuh sering berjalannya waktu menghilang gitu loh ya. Ya walaupun terkadang masih ada perasaan itu, perasaan gairah itu terkadang masih ada, tapi nampaknya ya karena sudah kecewa ya, sudah kecewa, jadi ya mau nggak mau kalian sudah tidak pada situasi yang sama. Dan herannya juga nih ya, aku lihat walaupun kamu itu udah nggak sebergairah dahulu di awal-awal gitu ya sama dia, tapi herannya di sini dia kan nggak mau meninggalkan kamu begitu saja ya, maksudnya dia nggak mau melepaskan kamu begitu saja. Dan herannya kamu juga begitu. Jadi dulu itu masih ada rasa ketakutan dari kamu bahwa kamu takut akan sesuatu yang kamu rasakan itu terjadi gitu loh. Kayak kayak kami itu kayak punya suatu ketakutan yang entah itu akan benar-benar terjadi di masa depan atau tidak. Nah, makanya di sini kamu kayak tetap aja menerima dia gitu loh. Tetap aja mempersilahkan dia hadir di hidupmu. Kayak gitu. Walaupun di sini kamu udah terluka dan rasa gairahmu, rasa sayangmu itu sudah mulai memudar, dan kalian juga nggak dalam suatu hubungan yang sama lagi gitu. Jadi kayak bisa dibilang teman, iya, tapi ya masih ada rasa sayang gitu, masih ada rasa sayang. Cuman udah nggak seintim dulu lah ya, udah nggak seintim dulu. Tapi ya kamu ketika dia misalkan chat kamu, telepon kamu, iya kamu merespon kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini, baik kamu dan dia itu masih takut akan meninggalkan, ya. Dan apa ketakutan yang akan terjadi itu memang nggak kalian ketahui dengan jelas gitu loh ke depannya. Apakah ketakutan yang ada di pikiran kalian itu akan terjadi atau tidak, apakah nantinya akan menyesal gitu ya, nggak tahu. Jadi kayak masih aja tetap bertahan satu sama lain gitu tapi tidak pada hubungan yang sama gitu. Dan aku lihat di sini memang selama ini hubungan ini menahan kalian gitu ya. Jadi nggak benar-benar move on. Ketika sudah move on dia datang lagi, kamu tetap membuka koneksi ya, membuka hubungan dengan dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya
baik kamu atau dia itu mungkin tidak melepaskan karena memang takut akan kesendirian. Ya, bisa jadi juga sih ini hanya dirasakan oleh satu belah pihak doang. Ya, cuman satu belah pihak doang, mungkin kamu atau dia saja. Kayak gitu bisa jadi ya. Jadi sebenarnya ada yang tidak mau benar-benar melepas di sini. Terus juga aku lihat di sini mungkin entah ini kamu atau dia, mungkin kalian ada yang berpindah, mungkin pindah, ada yang sampai pindah ke luar negeri, aku lihat ya. Sehingga jarak ini juga yang menjadi salah satu pengaruh dari kalian kenapa hubungannya kacau kayak gini ya. Karena kan nggak bisa intim, nggak bisa intens kalian dalam berkomunikasi, bertemu ya. Terus itu yang di sana mungkin tidak bisa dipercaya atau kamu yang tidak bisa dipercaya. Dia yang tidak bisa dipercaya karena di sini dia yang melakukan perselingkuhan. Seperti itu. Ya. Akhirnya ya menyebabkan perpisahan lah di antara kalian. Atau mungkin bisa jadi memang kalian ini juga LDR ya. LDR memang mungkin jauh gitu ya. Sehingga memang jarang ada komunikasi. Terus itu juga mau bertemu secara fisik juga mungkin sulit seperti itu ya. Mungkin karena terlalu jauh gitu. Jadi mungkin di antara kalian ada yang beda kota, beda negara, beda pulau seperti itu. Tapi aku lihat di sini semakin kalian menjauh, semakin ada jaraknya di antara kalian, semakin kalian itu ingin selalu terhubung satu sama lain. Gitu. Bahkan aku lihat di sini ketika kalian situasinya dulu ataupun sekarang sendiri-sendiri itu ya, orang yang si dia ini akan nantinya memilih mana keputusan yang lebih baik gitu loh. Karena sempat nih di ketika kalian sendiri-sendiri seperti ini, dia itu kayak gambling gitu, bingung ya. Harus memilih antara apakah kembali lagi dengan kamu atau tetap melanjutkan hidup dia tanpa kamu kayak gitu ya. Nah, nanti juga aku lihat di sini dia akan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bagi dia gitu. Dia di sini aku lihat dia nggak mau rugi ya, karena memang orangnya kan egois, orangnya narsis. Jadi dia tuh nggak mau ngerasa rugi ya dalam kehidupan dia. Jadi dia akan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan, yaitu tetap bersama kamu gitu. Cuman itu kapan entahlah, namanya juga orang egois dan orang yang narsis, suka-suka dia gitu ya. Karena mereka orang yang egois dan narsis itu nggak akan pernah nggak akan sulit gitu, akan sulit untuk merendahkan harga dirinya atau apa ya memohon-mohon gitu, nggak akan sulit, itu sulit ya, jarang sekali ada yang mau gitu. Bahkan karena di sini aku lihat juga sudah terungkapnya penipuan atau perselingkuhan, pengkhianatan yang pernah dia lakukan selama ini, semuanya sudah terbongkar. Ini juga yang memberikan rasa sakit ke kamu ya. Jadi makanya di sini kamu apa ya, kayak walaupun kamu takut tapi kamu tetap menerima gitu. Jadi ketakutan kamu adalah karena dia semuanya kebohongan dia, perselingkuhan dia terungkap gitu. Kamu menerima dia ya karena itu tadi, kamu memiliki rasa takut akan kedepannya, kamu akan menyesalinya kah, atau kamu akan kehilangan dia, kamu nggak akan terima kalau misalkan kamu kehilangan dia, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini sekarang tuh keyakinan kamu sudah mulai kuat ya, karena semakin kesini keyakinan kamu kamu meyakinkan dirimu bahwa dia ini tuh selingkuhin kamu loh, mengkhianati kamu loh gitu. Bahkan sebenarnya instingmu itu dari awal sudah memberitahu gitu bahwa si dia ini bertingkah, bahwa di sini dia itu selalu melakukan pengkhianatan sama kamu. Dan makin kesini sifat asli dia itu terbongkar semua gitu loh. Kamu tahu semua sifat aslinya. Jadi semakin kesini kamu makin meyakinkan dirimu bahwa oke, mantapkan diri untuk lebih baik sembuhkan diri sendiri gitu ya. Jadi saat ini kalau misalkan kalian sempat kayak
nggak percaya diri untuk melangkah move on, nggak percaya diri untuk meninggalkan dia, maka aku lihat di sini kamu siap untuk melewati masa-masa sulitmu ya. Aku lihat di sini kamu juga sudah siap untuk meyakinkan dirimu bahwa apa yang kamu temui sekarang ini inilah kenyataannya. Ya, kamu sudah tahu sifat aslinya. Perselingkuhan, kebohongan, penipuan atau apapun yang pernah dia lakukan yang intinya itu menyakiti kamu, kamu akhirnya tersadar gitu loh. Ya, itu menyadarkan kamu. Gitu. Ternyata selama ini insting-insting kamu yang kamu rasakan itu benar semua. Gitu loh. Akhirnya di sini kamu sekarang kamu memilih untuk apa ya, mengabaikan dia, cuek sama dia, atau bahkan sekarang kamu memilih untuk move on. Karena kalau aku lihat juga kan di sini ada apa sih, Nine of Cups ya. Terlihat sekali kok. Aku lihat di sini kamu itu sekarang terlihat banget kecewanya dan menyesalnya bisa ketemu dengan dia. Kenapa sih kamu bisa bertemu dengan dia? Jadi sebenarnya dia tahu gitu karena kamu menunjukkannya banget gitu loh. Mungkin dari ekspresi, dari tindakan gitu ya. Jadi kamu itu kelihatan banget di raut kamu atau tindakan kamu oleh dia gitu ya, bahwa kamu kecewa banget, bahwa kamu menyesal gitu loh ketemu dengan orang yang seperti ini gitu ya. Di pikiran kamu sekarang itu kamu berpikir bahwa kenapa sih aku ketemu dengan orang yang kok ya sejahat dia gitu ya, sepengkhianat dia kayak gitu ya. eh karena ya itu tadi, dia itu ternyata sering sekali gonta-ganti pasangan, nggak cuma sekali dua kali gitu ya, nggak sekali dua kali doang. Dan dia itu menjalani hubungan dengan orang-orang itu juga cuman untuk kesenangan di awal aja kayak gitu. Jadi kayak dibilang mempermainkan, tapi ya karena sama-sama mau ya nggak bisa dibilang dipermainkan juga gitu kan, karena sama-sama mau. Cuman memang dia ini orang yang tidak bisa konsisten, tidak bisa berkomitmen kayak gitu. Jadi ya banyak pasangannya, jadi mungkin berulang kali kamu itu dikhianati, diselingkuhi, kemudian harapan-harapanmu pupus ya, harapan-harapanmu dikecewakan oleh dia gitu ya. Karena itu dia bolak-balik gonta-ganti pasangan terus itu juga sebenarnya dia ini orang yang pemilih ya, pemilih banget, bahkan dalam mencari pasangan juga pemilih gitu. Makanya di sini juga dia itu sering gonta-ganti pasangan ya. Dia itu pengen cari yang tepat deh, siapa yang memang cocok, yang pantas untuk dia jadikan pasangan untuk berkomitmen, atau pasangan yang hanya untuk senang-senang saja kayak gitu ya. Orangnya pemilih, dia akan membedakan mana orang yang patut untuk dijadikan pasangan hidup sama yang hanya untuk senang-senang di awal aja kayak gitu. Makanya di sini dia ketika dia selingkuh datangnya ke kamu lagi, kalau kamu itu dianggap dia adalah pasangan yang bisa dia jadikan pasangan seumur hidup. Kalau mereka itu pasangan yang untuk senang-senang kayak gitu. Makanya di sini kamu yang lebih banyak kecewa sama dia gitu ya, karena ya itu tadi, orangnya itu sulit untuk bisa intim atau apa sih namanya itu ya, konsisten kayak gitu ya. Ya karena ini ya dia tuh orangnya pemilih, jadi ya dia harus ngerasain dulu yang mana sih yang tepat untuk dia jadikan pasangan hidup. Dia akan coba kalau ngejalanin hubungan dengan kamu kayak mana, kalau dengan si A gimana, kalau dengan si B gimana, dengan si C gimana gitu. Jadi yang apa ya, dia lihat di situ karakternya, sifatnya, apalagi tingkah lakunya, kedewasaannya, pola pikirnya, tujuan hidupnya, kemandiriannya, semua dia nilai. Nah, di situ yang dia akan cari mana yang menurut dia patut untuk dia jadikan pasangan hidup gitu. Ya karena orangnya memang sangat pemilih. Em, dan dia juga orang yang sangat menghargai ruang pribadi dan sangat menghormati batasan dari orang lain, siapapun dia, mau dia pasangan, mau dia orang luar atau siapa. Kalau misalkan dia tidak mengganggu atau mengusik orang lain, maka orang lain jangan pernah mengganggu atau mengusik hidup dia kayak gitu loh.
Ya, orangnya seperti itu. Dan kalau misalkan dia punya batasan, jangan lampaui ini, maka dia juga akan menghormati batasan dari kamu. Misalkan ya, kamu memberikan batasan, maka dia tidak akan melampaui itu, gitu. Ya, dia tidak akan melewati itu. Itu aku lihat di sini. Dalam segi apapun, ya dalam segi apapun. Misalkan apa ya? Misalkan gini deh. Misalkan kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu nggak suka ada skinship ya di penjajakan kalian ini, di pendekatannya kalian ini, kamu nggak suka ada skinship, maka dia tidak akan memberikan skinship ke kamu, gitu loh. Walaupun dia suka dengan skinship, tapi kalau misalkan kamu nggak suka dengan skinship, maka dia tidak akan melakukan itu, gitu loh ya. Oke. Terus itu juga dia ini orang yang tidak terlalu berbaur atau tidak terlalu humble, ya tidak terlalu humble, tidak terlalu gampang terbuka ya dengan orang lain. Jadi kayak orangnya kayak dingin, misterius gitu ya. Karena memang dia juga tidak suka menunjukkan perasaan atau kasih sayang dia itu di depan umum. Jadi orang itu nggak suka ngebucin-bucin di depan umum, atau apa ya, ya kelihatannya memang nggak kayak kayak nggak romantis gitulah orangnya ya. Orangnya kayak cool gitulah, cool bad ya, yang kayak gitu, cool bad gitulah. Terus itu juga kalau aku lihat sih sebenarnya orangnya itu sangat berbakti ya sama keluarga, orang tua. Terus itu juga humoris, orangnya memang baik hati, ya orangnya baik hati. Cuman aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang merindukan kebebasan. Ya, dia nih orang yang sangat merindukan kebebasan. Entah ini kamu, entah dia yang suka kebebasan, gitu ya. Sehingga walaupun kalau misalkan ini dia, walaupun di sini kalian berkomitmen, gitu ya, walaupun berkomitmen, dia pengen di luar sana itu bebas melakukan apapun, nggak di apa tuh, nggak dikekang. Jadi seolah-olah dia adalah lajang gitu loh. Ya, dia nggak suka kalau misalkan dikekang atau diatur-atur atau dibatasi ruang lingkupnya gitu, nggak suka gitu. Entah ini kamu, entah ini dia, ya. Intinya seperti itu. Bisa jadi dia berpikiran bahwa kamulah orang yang nggak suka dibatasi gitu loh ruang lingkupnya. Kamu tuh orangnya suka kebebasan. Jadi walaupun berkomitmen dengan dia, kamu tuh pengennya di luar sana bebas, mau ngapain juga jangan diatur-atur, jangan dibatasi, jangan diposesifin, jangan dimata-matain kayak gitu ya. Cukup kamu aja yang ngasih tahu dia gitu ya. Dia nggak usah memata-matai kamu di mana-mana gitu. Ya, bisa jadi dia berpikir seperti itu tentang kamu. Kalau misalkan kamu itu memang yang punya jiwa bebas, ya. Tapi kalau misalkan dia yang punya jiwa bebas, berarti apa namanya? Dia itu orang yang nggak suka dikekang, gitu, nggak suka dimata-matain, gitu ya. Oke, apa sih yang ingin dia ucapkan ke kamu? Ya, jadi setelah apa yang terjadi sekarang, kemudian kalian berpisah, aku lihat kan ada perasaan di mana dia ini nggak mau melepas kamu begitu saja ya. Kenapa dia nggak mau melepaskan kamu begitu saja? Karena dia baru sadar ternyata dia itu dengan kamu punya koneksi gitu loh, ya. Kalian itu memiliki koneksi yang selalu dia rasakan gitu loh, yang selalu terpaut gitu ya, tertaut ya, yang selalu tertaut gitu ya. Kemudian ternyata di sini dia itu tidak bisa berhenti memikirkan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus, aku lihat di sini. Bahkan dia ini tuh untuk saat ini dia tuh memang masih menyembunyikan siapa sih diri dia sebenarnya, apa sih yang dia lakukan saat ini. Intinya dia lagi menyembunyikan jati diri dia sebenarnya, siapa diri dia sebenarnya ya sama kamu. Itu masih menyembunyikan banyak hal. Terus juga dia tahu kok bahwa selama ini dia tuh udah keterlaluan banget sama kamu ya. Dia sadar diri, dia tahu bahwa dia ini udah keterlaluan banget sama kamu, sampai-sampai kamu sekecewa ini gitu loh ya. Sampai-sampai kamu merasa kayak ada penyesalan gitu bisa kenal sama dia. Apa itu namanya, bisa memiliki hubungan dengan dia sebelumnya gitu ya.
dia tahu gitu, karena kamu kayak menunjukkan banget gitu, kelihatan banget gitu, mungkin dari ekspresi atau dari tingkah laku kamu sekarang gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia tahu kamu benar-benar kecewa banget sama dia. Dan bahkan aku lihat di sini dia sangat menyesal banget karena telah berbohong sama kamu ya. I regret lying to you. Jadi dia itu menyesal banget karena selama ini dia sering berbohong sama kamu. Termasuk yaitu perselingkuhan yang terjadi. Terus juga untuk saat ini, bahkan ya, untuk saat ini ketika kamu sudah sifatnya seperti ini deh, udah kecewa berat kayak gini, terus ninggalin dia begini begini cuek, terus sudah move on gitu ya, sudah tidak peduli dengan dia, dia kayak kehilangan jati diri dia sekarang loh ya. Dia bingung apa yang mau dia lakukan, kayak rasa kepercayaan diri dia itu kayak hilang begitu saja, terus rasa ego narsis dia itu kayak kayak nggak berani lagi dia untuk tampilkan gitu ya. Karena apa ya, dari sifatmu ini berarti kan kayak bukan menyindir sih, lebih tepatnya tuh kayak menyadarkan dia gitu ya, menyadarkan dia bahwa tingkah laku dia selama ini ternyata menyakiti ya gitu, ternyata menyakiti kamu ya kayak gitu. Jadi dia kayak tertampar dengan situasi atau keadaan yang memang dia pernah buat ke kamu gitu ya. Nah sekarang situasinya udah seperti ini, dia kayak dia tertampar gitu, akhirnya dia sadar ya, dia kayak ya sadar diri gitulah, sadar diri bahwa ternyata dia tidak sehebat itu, dia tidak seberharga itu, dia tidak apa ya, tidak mm, tidak tidak akan selamanya akan kamu puja-puja gitu loh. Sehingga saat ini tuh rasa kepercayaan diri dia tuh kayak hilang gitu ya. Dia rasanya malu sama kamu, dia rasanya bersalah sama kamu, seperti itulah ya aku lihat di sini. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Libra, dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian ya. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Yang terpenting adalah situasinya atau pembacaan ini sama dengan keadaan kalian. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.